Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rocky AS, owner dari Kedai Juang. Saat ini saya ingin perkenalkan usaha saya yang namanya Kedai Juang. Pasti timbul pertanyaan dari kawan-kawan, kenapa sih namanya Kedai Juang gitu kan? Ya, namanya Kedai Juang ini timbul karena kami pendiri dari Kedai Juang ini ya berpikir bahwasannya karena kami ada di organisasi. Jadi pergerakan itu butuh suatu wadah, suatu tempat untuk tempat diskusi gitu. Jadi kami membuatlah namanya Kedai Juang agar ya semua yang di sini ini adalah para pejuang gitu. Pejuang skripsi, pejuang dalam pekerjaan, usaha segala macamnya. Terus Kedai Juang ini berdiri pada tanggal 16 Oktober 2019. Itu bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia. Jadi kenapa kami memilih tanggal 16 Oktober 2019? Karena memang ini kami konsepnya dengan kafe seperti itu kan. Kafe ya menyediakan makanan, minuman gitu. Jadi memang kami sengaja launchingnya, pembukanya itu pada 16 Oktober 2019. Dan Kedai Juang ini memang baru hampir 5 bulan lebih kurang, 5 bulan atau 6 bulan lebih kurang. Jadi memang ini masih dalam tahap pengembangan lagi. Kalau untuk kenapa sih kami ingin membangun kedai seperti ini, ingin bangun tempat yang seperti ini gitu, karena memang sekarang melihat dari situasi dan kondisi sekarang ini pergerakan untuk kita melihat dari segi mahasiswa ya, karena saya mahasiswa. Sekarang mahasiswa sekarang ini sudah mulai dibatasi gitu untuk berorganisasi, dan untuk diskusi sudah mulai dibatasi. Contohnya di kampus saja itu sudah mulai dibatasi gitu, untuk kampus tidak boleh jam segini, hanya dari jam segini sampai jam segini gitu. Nah, jadi karena itulah timbul ide bahwasanya ini kita harus buka nih tempat untuk buat teman-teman bisa diskusi dengan sambil nyantai gitu. Ya, di sini dibuat dengan konsep yang memang berbagai macam. Ada juga tempat untuk teman-teman bisa membuat skripsi dengan nyaman. Ada juga khusus untuk tempat teman-teman bisa berdiskusi. Ada juga tempat khusus untuk yang memang mau cerita-cerita atau main game aja gitu. Jadi kami menyediakan semua fasilitasnya ada di sini. Kalau untuk menunya, menu di Kedai Juang ini ya ada menu utama yaitu minuman itu namanya Kawah Daun. Kawah Daun ini merupakan minuman yang sudah lama gitu kami bangkitkan kembali gitu ya. Kawah Daun ini agak sedikit lah orang yang mengetahuinya karena ini memiliki sebuah histori sejarah, yaitu pada masa zaman penjajahan Belanda. Jadi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, orang-orang yang memang memiliki harta yang banyak, itu mereka untuk minumannya itu minuman kopi gitu. Namun ketika para pekerja kebun, karena mereka tidak dapat menikmati kopinya, jadi mereka muncullah sebuah ide dengan menggunakan daun kopi gitu. Jadi daun kopinya dijemur lalu digoreng, setelah itu nanti akan diseduh airnya gitu. Jadi memang dan khasiatnya pun itu lebih banyak gitu. Contohnya saja Kawah Daun ini kalau seandainya kita campur dengan jahe itu akan bisa untuk pernafasan kita, seperti paru-paru, yang mencegah penyakit lah, banyak penyakit yang dapat dicegah oleh Kawah Daun ini. Selanjutnya itu untuk menu makanan, utama makanan itu yang pertama ada nasi juang. Nasi juang ini ya nasi pakai telur, pakai ayam, pakai bumbunya itu kami dengan menggunakan bumbu rendang dan disirami dengan kuah soto. Jadi lengkap dengan harga yang boleh dikatakan murah gitu. Boleh dikatakan murah karena memang bisa terjangkau oleh mahasiswa. Kenapa kami menaruh dengan harga yang murah? Ya karena
awal tujuan kami mendirikan ini, kami juga memikirkan bahwasannya gimana sih cara kita membangun usaha, kita dapat keuntungan, dan kita juga dapat membantu teman-teman kita yang sedang berjuang gitu, seperti teman-teman kita mahasiswa. Nah, jadi disitulah timbulnya pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan saat ini ada juga berbagai menu-menu lainnya yang memang bisa juga kita temukan tempat lain. Tapi menu yang utama di sini adalah kawah daun dan nasi juang. Nasi juang ini ada 2 jenis juga. Yang pertama nasi juang biasa seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua itu nasi juang kampung. Nasi juang kampung ini kami memiliki 2 varian. Varian yang pertama itu nasi juang kampung ikan asin. Jadi kenapa pakai ikan asin? Karena sangat sulit untuk ditemukan di sekitaran Pekanbaru ini gitu kalau ikan asin. Selanjutnya nasi juang kampung ayam. Kenapa sih ada nasi juang kampung yang pakai ayam juga? Ya karena permintaan dari konsumen gitu. Awalnya kami cuma pakai ikan asin karena permintaan konsumen kasih ayam dong. Gitu. Jadi makanya kami buat juga namanya nasi juang kampung ayam gitu. Jadi ada beberapa varian yang memang kami kedepankan gitu. Mungkin dari itu ya, di sini tempat diskusi yang kalau kami namanya Kedai Juang, tempat diskusi tempo dulu gitu. Jadi kenapa tempo dulu ya, karena kawan-kawan bisa lihat dengan model dan tempat yang kami rancang itu memang tidak terlalu modern gitu. Agak kami campurkan nuansa modern dan nuansa dulunya gitu. Mungkin kalau berbicara masalah interior yang ada di dalam, itu kami ada ya kayak ini nih yang foto presiden. Ya kenapa cuma 4 foto presiden? Ya itu karena dari 4 presiden, sosok presiden yang 4 ini dia memiliki historis perjuangan yang sangat kami kagumi gitu dari 4 orang presiden ini. Ya kawan-kawan mungkin sudah tahu juga dari 4 presiden ini historisnya bagaimana gitu. Karena kami memang mengedepankan konsep perjuangan gitu. Jangan sampai pergerakan mati. Ya kami pengen mahasiswa di sekitaran Riau ini, terutamanya di Pekanbaru ya, setiap ada permasalahan, setiap ada problem, ya mereka kami harapkan memang bisa nanti untuk mengatakan yang menegakkan kebenaran gitu. Jangan hanya menegakkan kebenaran dengan kepentingan, tapi menegakkan kebenaran dengan penuh rasa tanggung jawab gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk menegakkan kebenaran. Jadi di sini ya kami menyiapkan tempat diskusi untuk kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pengusaha. Kita di sini bisa sharing-sharing juga dengan kawan-kawan mahasiswa yang ada di sini. Jangan selalu kan kalau mahasiswa sekarang kan masih mengungkapkan egonya. Saya ini, saya bendera ini, saya bendera ini. Jadi kami sini pengen menyatukan gitu. Kalau untuk selanjutnya ya kemungkinan kami ada konsep bahwasanya memang ada meeting room gitu. Meeting room ya mungkin belum lagi, tapi insya Allah akan beberapa bulan ke depan atau beberapa hari ke depan mungkin akan ada gitu. Jadi memang kan biasanya kalau anak-anak organisasi kan memang butuh tempat yang untuk privat gitu untuk ngobrol sama teman-temannya gitu. Mungkin itu sih perkenalan dari Kedai Juang. Saya Rokia S, owner Kedai Juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lebih tahu dengan Kedai Juang, silakan kepoin aja Instagramnya kedai_juang, atau bisa langsung datang ke sini, kita bisa diskusi sama-sama. Makasih.